Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia, NIM 1805520127 dari kelas 1 Prodi Akuntansi dari Universitas di Kubang, Semarang. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip penyaluran dana yang sesuai dengan ketentuan syariah. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang diampu oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Nah, prinsip-prinsip penyaluran dana ini ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip jual beli, lalu prinsip sewa menyewa, yang ketiga adalah prinsip investasi. Nah, jangan di skip ya videonya karena di dalamnya itu ada beberapa contoh transaksi yang kejadian sehari-hari kepada kita yang kita anggap itu normal, kita anggap itu wajar, ternyata diharamkan loh oleh ketentuan syariah atau secara Islam tuh diharamkan. Nah, itu apa aja? Apalagi transaksi jual beli ini kan kita lakukan secara terus-menerus ya, setiap hari bahkan kita melakukan transaksi jual beli, entah itu transaksi jual beli secara simbol dengan nominal kecil maupun dengan nominal besar sekalipun. Itu tentu pasti sangat sering bergesekan dengan prinsip jual beli ini. Makanya jangan di skip karena ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu pengetahuan kita juga. Karena dalamnya akan saya bahas secara lumayan detail, ada contoh kasus-kasusnya juga. Jadi langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini juga masih terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama adalah jual beli dengan skema murabahah, yang kedua jual beli dengan skema salam, yang ketiga jual beli dengan skema istisna. Nah, murabahah, salam, terus Nah, ini tuh kayak akad, semacam akadnya gitu loh ya, secara simpelnya seperti itu. Baik, saya akan jelaskan yang pertama yaitu jual beli dengan skema murabahah. Skema murabahah ini kayak gimana sih? Skema murabahah ini contohnya tuh seperti apa? Lalu bagaimana, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, saya akan bahas sekarang juga. Yaitu yang pertama, pengertiannya dulu lah ya. Jual beli dengan skema murabahah ini adalah yang dimaksud yaitu menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh si penjual dan si pembeli. Jadi harga perolehannya berapa, keuntungannya berapa, disepakati kedua belah pihak yaitu si penjual dan si pembeli, maka itu disebut dengan skema murabahah ya. Skema murabahah ini digunakan oleh bank untuk nasabah yang menginginkan sesuatu atau akan membeli sesuatu tapi tidak memiliki uang yang cukup atau tidak memiliki uang sama sekali. Jadi ini bisa menggunakan akad murabahah ini. Lalu keuntungan yang diperoleh dari bank ini sendiri yaitu berupa margin atau selisih antara harga jual dan harga pembelian, harga pokok pembelian barang tersebut atau harga perolehannya. Makanya tadi disebut ada harga jual dan harga antara harga perolehan dan keuntungan itu harus diketahui kedua belah pihak tersebut. Makanya keuntungan ini diterima oleh si pembeli atau kalau di sini adalah pihak banknya. Oh iya, for your information, aku menggunakan panduan dari buku Akuntansi Perbankan Syariah ini sudah berbasis PSAK Syariah, jadi ini sudah memenuhi syarat dari Kausar Riza Salman ya teman-teman. Kalau teman-teman punya bukunya bisa kita menyimak sama-sama, oke? Nah, jadi apabila barang yang diinginkan oleh si pembeli ini atau konsumen ini sudah diterima, ini bisa dibayar secara tunai kalau udah punya uangnya nih, bisa dibayar secara tunai ataupun bisa secara pembayaran ditangguhkan atau dikreditkan seperti itu ya. Karena kan tadi disebutkan bahwa akad atau skema ini tuh dilakukan karena si nasabah ini tidak memiliki cukup uang atau tidak memiliki uang sama sekali untuk memiliki barang tersebut seperti itu. Nah, terkait transaksi jual beli ini terdapat 3 jenis lagi nih. 3 jenis ini adalah yang diperbolehkan ya, yang diperbolehkan dalam Islam, dalam agama Islam tentunya. Ini adalah yang pertama ada murabahah itu sendiri, yang kedua ada
yang kedua ada tauliyah, yang ketiga ada wadiyah, atau bisa dibolak-balik deh, serah. Nah, ini saya menjelaskan yang pertama itu adalah murabahah. Jadi secara simpelnya contoh kasusnya seperti ini, karena tadi awal saya bilang akan ada contoh-contoh kasus yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi murabahah ini gambarannya, murabahah sendiri kan tadi di atas, bukan di atas, di awal-awal tadi sudah saya jelaskan bahwa ini ada keuntungan nih. Jadi misal contoh kasusnya simpelnya seperti ini saja. Ketika saya membeli soft cash dengan harga 10.000, nah ini teman saya nih ada yang mau, oke, karena saya penjual ya, otomatis saya menginginkan keuntungan kan, gitu kan. Jadi saya jual soft cash ini kepada teman saya seharga 15.000. Jadi keuntungan yang saya dapatkan adalah 5.000. Si pembeli, si teman saya ini juga tahu ini tuh 10.000, tapi karena saya belinya jauh, ada uang transportasinya, ada uang tenaga yang harus saya keluarkan, jadi ini harganya 15.000 ya, oke setuju. Nah, itu termasuk akad murabahah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Lalu yang kedua adalah wadiyah. Wadiyah ini gambarannya ketika biasanya orang lagi kesusahan, orang lagi kena musibah, orang lagi ya sangat-sangat terdesak gitu ya, terdesak karena kebutuhan, gitu ya, kayak kepepet gitu ya, istilah kita kepepet. Contohnya seperti ini, saya memiliki satu buah sepeda motor. Anak saya lagi sakit dan saya tidak memiliki uang sama sekali untuk dia berobat gitu ya. Jadi saya melakukan akad wadiyah ini, yaitu oke lah, saya rugi nggak apa-apa, istilahnya ini terjadi kerugian gitu. Harganya 5 juta tapi lakunya 4 juta, jadi saya rugi 1 juta, nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa sembuh, anak saya bisa berobat seperti ini, karena biasanya terdesak keadaan. Ya siapa sih yang mau rugi juga kan gitu. Jadi ini biasanya terdesak akan keadaan gitu ya, kebutuhan, jadi dijuallah dengan terjadi kerugian tersebut. Yang ketiga tauliyah. Kalau tadi keuntungan, kerugian, yang tauliyah ini tuh ini harganya 10.000 karena mau dibeli sama teman saya sendiri, ya udahlah nggak apa-apa 10.000. Jadi harga perolehan dan harga jualnya itu sama, nggak ada selisihnya gitu ya, nggak ada keuntungan yang didapatkan, tidak ada kerugian yang didapatkan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih transaksi-transaksi yang ternyata diharamkan pada akad murabahah ini? Jadi contohnya seperti ini, saya nih selaku pihak bank, ada nasabah yang datang kepada saya. Nasabah ini kan menjadi si pemohon ya, si pemohon ini bilang kepada saya, "Hey bang, saya mau beli mobil yang di showroom A, tapi saya nggak punya uang, harganya 90 juta, kamu mau nggak akad murabahah dengan saya?" gitu. Lalu saya nih, pihak bank ngomong, "Oh, berapa harganya 90 juta? Oke, saya kasih 100, saya menjual mobil tersebut dengan harga 100 juta tapi dengan tempo 3 tahun gitu." Lalu si pemohon ini mengiyakan, lalu terjadilah akad tersebut. Lalu ketika saya sudah kasih nih 90 juta kamu kasih ke showroom A, nanti pembayarannya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan perjanjian gitu. Datang ke showroom A, kasih uangnya dan kamu bawa mobilnya, seperti itu. Ini ternyata haram loh guys. Kenapa? Karena saya pihak banknya nggak tahu nih keadaan showroomnya di mana, lalu terus barangnya, mobilnya seperti apa, kondisinya seperti apa, ini harganya bener nggak 90.000, ternyata nggak ada cross check gitu loh, nggak ada cross check berkelanjutan, hanya yaudah nih aku kasih 90 juta buat kamu ambil aja mobilnya, kayak gitu. Ini juga tidak boleh, karena itu tadi salah satu syaratnya adalah kita nih harus tahu dulu barangnya seperti apa, barangnya juga harus ada di kita gitu. Ini juga transaksi yang kedua nih, via transfer ini juga tidak boleh karena belum tahu lagi barangnya seperti apa, kondisinya seperti apa, lalu atau dititipkan seperti itu. Jadi yang mobil A itu sudah saya bayar 90 juta, ya udah deh aku nitip dulu di situ. Ketika ada pembeli nih, ada nasabah nih yang mau, baru deh nasabahnya, oke ambil aja ke showroomnya gitu. Jadi ini nggak dititipkan. Jadi Rasulullah SAW ini tidak memperbolehkan karena barang tersebut harus ada di tempat kita terlebih dahulu, seperti itu ya.
Jadi hati-hati ketika melakukan transaksi jual beli, harus benar-benar kalian teliti dulu barangnya, jumlahnya, keuntungannya berapa. Yang melakukan akadnya ini juga harus sudah uh, harus balik dan cukup akal ya, transaksi-transaksi besar seperti ini. Jadi kalau orang gila gitu nggak usah diladenin, itu tidak termasuk dalam, karena dia ininya nggak ada seperti itu ya. Nah ini juga termasuk salah satu nih, yaitu contoh kasusnya kayak semisal kami akan mengusahakan barang tersebut. Jadi barangnya ini belum ada, belum apa ya, kayak masih di awang-awang, itu juga nggak boleh ya guys. Jadi bener-bener nih kalian harus bener-bener kalau mau jual sesuatu ya punya kalian sendiri, hak kalian sendiri, barangnya sudah jelas, kuantitasnya jelas, keuntungannya jelas, seperti itu. Benar-benar harus diperhatikan. Selanjutnya, saya akan membahas secara rinci mengenai rukun dan ketentuan murabahah itu sendiri. Yang pertama adalah pelakunya, yang sudah saya jelaskan tadi ya, harus cakap hukum dan sudah balik. Objek yang dijual belikan juga harus memenuhi barang yang diperjualbelikan itu adalah, yang pertama adalah barang yang halal. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya, harus ada manfaatnya ya gitu. Barang tersebut harus dimiliki oleh si penjual itu sendiri ya, tidak boleh milik orang lain lalu Anda jual, itu tidak boleh. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Nah ini yang kelima nih, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh si pembeli. Makanya kalau barangnya bukan milik Anda sendiri, Anda nggak tahu gimana mau memenuhi rukun yang ini gitu kan. Nah ini juga barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya, yang seperti tadi saya bilang, harganya juga jelas gitu. Nah barang yang diadakan akad tersebut harus ada di tangan penjual, jadi tidak boleh sembarangan. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ijab kabulnya. Baru deh rukun-rukun yang memenuhi objek akadnya tadi udah dilaksanakan, baru boleh melakukan ijab kabul atau akadnya. Itu juga harus diperhatikan seperti itu ya. Setelah skema akad murabahah, yang kedua adalah jual beli dengan skema salam. Jual beli dengan skema ini merupakan jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu atau di awal akad itu sudah dilakukan pelunasan oleh si pembeli sebelum barang pesanan ini diterima. Menarik bukan? Lalu dalam skema ini, bank bertindak sebagai penjual, memperoleh keuntungan juga dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga pokok pembelian yang telah disepakati. Skema salam ini biasanya digunakan oleh para petani, seperti itu ya. Jadi kayak misalnya para petani itu kan membutuhkan masa waktu untuk panen ya. Jadi semisal bank ini mau membeli beras gitu ya, ya dia tuh membiayai dulu, nih saya kasih uangnya, nih saya berikan uang atau belinya nih saya kasih di awal buat memperlancar proses produksinya, itu juga termasuk skema salam gitu ya. Hukum jual beli skema salam ini diperbolehkan ya, karena jais, karena banyak manfaatnya loh ternyata. Dalam skema ini, pembeli melakukan pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan melakukan pembayaran tunai ya, nggak boleh hutang pada saat akad tersebut dilaksanakan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, dari akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu menipu loh guys, atau goror atau untung-untungan. Ini kedua belah pihak nih untung gitu loh. Keuntungan yang akan diterima oleh pembeli adalah yang pertama, jaminan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Tadi kayak misal saya mau berasnya, waktunya jelas tuh ada, oke, masa panennya tuh segini, kamu akan mendapatkan berasnya beratnya segini pada waktu ini, jadi jelas gitu loh. Yang kedua, pembeli akan mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut. Pastinya ya, kenapa pasti
Petani juga akan memberikan harga yang lebih murah pada saat kalian melakukan pembelian awal. Beda kalau nanti sudah masuk ke store, udah masuk pada saat masa panen, itu biasanya harganya, keuntungannya menjadi lebih tinggi gitu ya. Selain si penjual ini juga mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungannya ya sudah jelas ya, dia mendapatkan modal terlebih dahulu di awal untuk memperlancar proses produksinya, untuk membayar karyawan, menyewa alat-alatnya, dia udah punya nih uangnya, dan sudah dihitung pula keuntungannya. Jadi ini barang ini tuh yang saya produksi udah pasti ini laku, udah pasti ini punya orang. Jadi saya nggak akan mengalami keuntungan apabila tidak laku, seperti itu. Jadi dia bisa menjalankan dan mengembangkan usahanya secara optimal. Lalu di samping itu, penjual juga memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan si pembeli ini tadi. Karena biasanya tenggang waktunya nih lumayan lama antara transaksi dan penyerahan barang yang diterimanya. Jadi kayak masa panennya nanti berapa bulan lagi nih dari akad, misal dari 5 bulan lagi atau 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Nah itu kan sesuai dengan kesepakatan mereka ya. Itu biasanya tenggang waktunya lumayan lama sih, makanya si penjual ini bisa mempersiapkan diri, udah punya modalnya, udah seneng nih, moodnya sudah baik, makanya dia bisa bekerja lebih optimal, dan yang si pembelinya juga merasa puas nih, kualitasnya bagus, nggak sia-sia dibiayai dulu, seperti itu. Nah, sekarang masuk rukun dan ketentuan saat akan melakukan transaksi berdasarkan akad salam ini ya. Itu juga ada 3. Yang pertama adalah pelaku, objek akad, dan ijab kabul, sama dengan akad murabahah tadi. Yang membedakan adalah di dalamnya. Kalau pelaku sih sama ya, harus cukup hukum, cakap hukum, dan balik, maaf agak salah. Yang kedua adalah objek akadnya. Ini ada dua kayak sub gitu ya. Yang pertama adalah ketentuan yang terkait modal, yang kedua adalah terkait dengan barang atau objeknya. Seperti itu. Ketentuan yang terkait dengan modal salam yang pertama adalah harus diketahui jenis dan jumlahnya. Harus jelas. Yang kedua berbentuk uang tunai ya, uang tunai ini. Yang ketiga diserahkan ketika akad berlangsung. Jadi nggak boleh tuh hutang-hutang, harus tunai, harus lunas, harus jelas, harus diserahkan pada saat akad berlangsung. Kayak kalau kalian nggak boleh kayak diangsur gitu loh. Terus yang kedua, ketentuan barang salam yang pertama harus dapat dibedakan atau mempunyai spesifikasi yang jelas. Ini umum ya, harus dapat dikuantifikasikan atau ditakar, biasanya kayak beras kayak gitu. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Beda ya dengan akad murabahah tadi. Lalu apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu ditentukan, akad menjadi rusak, tidak sah, seperti itu ya, karena melanggar janji, seperti itu ya. Akad kan kayak janji kontrak itu ya. Hutang itu termasuk hutang guys. Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai, juga pembeli ini boleh melakukan menolak atau menerima atau ganti rugi, seperti itu ya. Terus apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh menolak ini sama. Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui kedua belah pihak. Jadi boleh nih sebelum waktunya udah dikirim, oh pak ini sudah jadi, berasnya sudah siap dikirim, sudah diproses, siap dikirim. Nah itu juga boleh. Terus juga penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak diperbolehkan secara syariah gitu ya. Apabila tempat penyerahan akad tidak disebutkan, akad tetap sah asal persetujuan kedua belah pihak. Harus ada komunikasi sebelumnya. Pokoknya apapun perubahannya itu harus dikomunikasikan dan harus disetujui kedua belah pihak. Nggak boleh satu pihak nanti tiba-tiba kabur lagi ya kan. Itu juga tidak boleh guys. Ijab kabul sama aja sih kayak ya transaksi lainnya seperti itu. Lalu yang setelah transaksi akad salam, masuk yang ketiga, yaitu jual beli dengan skema istisna. Yaitu jual beli dengan skema ini adalah
Jenis jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada si penjual yang juga merupakan produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk yang sesuai dengan kriterianya, keinginannya, spesifikasi yang disyaratkannya oleh si pembeli ini dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati. Gitu ya. Jadi skema ini biasanya tuh kayak konstruksi seperti itu loh guys. Jadi kayak bangunan, kapal, pesawat terbang. Jadi kan itu kayak aku mau nih bangunannya seperti ini, terus kapalnya modelnya seperti ini, pesawat terbangnya dengan jumlah seat atau tempat duduk seperti ini. Jadi kan itu ada spesifikasi khusus gitu ya. Ini nggak apa-apa, ini diperbolehkan ya, karena juga ini butuh waktu lama. Penjual sebagai sekaligus produsen ya dia menjual jasanya terus dibangunkan seperti itu kan juga sebagai produsen ya, dia sebagai yang membuat rumahnya, membuat kapalnya, membuat pesawat terbangnya seperti itu. Dalam skema ini Bank Syariah bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli seperti akad-akad sebelumnya. Pembuatan produk dilakukan oleh pihak lain yaitu produsen sehingga bank dapat melakukan kontrak akad istiqna dengan produsen untuk membeli produk yang diinginkan nasabah gitu loh. Skema double istiqna ini dinamakan dengan istiqna paralel. Nanti jenisnya ada lagi. Pembelian ini dapat dibayar di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai dengan jangka waktu tertentu. Jadi misal pembangunannya ini sekitar 1 tahun gitu, jadi pelunasannya bisa tuh dicicil, bisa tuh ditangguhkan atau dikreditkan seperti itu ya. Menurut para ulama juga jual beli dengan skema istisna ini tuh diperbolehkan. Ini boleh karena merupakan suatu jenis khusus dari jual beli dengan skema salam tadi gitu ya. Karena biasanya jenis ini tadi kan kayak yang skema salam kan juga ini loh guys, dia nyerahkan uang dulu baru nanti barangnya diterima di akhir gitu loh. Ini juga sama, dia nyerahkan uang dulu. Bedanya kalau skema salam itu tuh harus tunai gitu, harus saat itu juga harus deal sesuai dengan kesepakatan. Kalau skema istiqna ini boleh dicicil gitu, dan biasanya ini bangunan yang berkonstruksi gitu loh, jadi membutuhkan uang yang sangat banyak gitu. Kalau yang tadi kan buat petani ya sebanyak-banyaknya tuh kayak masih banyakan inilah gitu jumlah uangnya, makanya boleh dicicil. Seperti itu ya. Nah, adapun dari as-sunnah nabawiyah itu mengenai jual beli dengan skema istiqna ini, bahwa jual beli ini tuh diperbolehkan gitu loh. Ini tuh dari yang pertama adalah dari Su'aib R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini saya baca karena saya tidak hafal. Jadi Rasulullah ini berkata 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Jadi jual beli secara tangguh ini juga termasuk ya, seperti tadi skema istiqna tadi kan secara tangguh boleh dicicil. Lalu yang kedua, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Itu ya, ini bukan hanya omong kosong guys, ini beneran ada itu hadisnya gitu, dari hadis riwayat Ibnu Majah loh. Jadi ini juga menjadi pengetahuan baru kan buat kalian dan buat aku juga. Prinsip jual beli mengenai tadi skema murabahah, terus skema salam, terus skema istiqna, menurutku sudah lumayan jelas ya yang saya bahas tadi. Apabila ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terus tanggapan kalian mengenai video ini apa? Jangan lupa ya tulis di komentar. Lalu yang kedua, saya membahas mengenai prinsip investasi. Nah, siapa nih yang mau berusaha atau lagi
nyari-nyari nih mengenai gimana sih investasi itu, gimana sih investasi yang benar secara ketentuan syariah ya. Ingat, secara ketentuan syariah. Jangan sampai Anda melakukan investasi-investasi bodong, itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh ya. Merugikan, itu merugikan. Kasihan orang-orang. Yang pertama yang akan saya ini juga ada jenisnya nih. Jenisnya lumayan nih banyak. Kayak ada 4 gitu. Yang pertama adalah investasi dengan skema mudorobah. Yang kedua ini kayak secara umum ya, mudorobah musyarakah ini tuh secara umum. Nah yang ketiga itu ada investasi skema muzaraah. Terus yang keempat ada investasi dengan skema musakoh. Tuh skemanya ada 4. Kalau prinsip jual beli tadi ada 3, kalau yang sekarang ada 4. Aku juga akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah investasi dengan skema mudharabah. Nah, akad investasi dengan skema mudharabah ini adalah akad antara kedua belah pihak, yaitu kedua belah pihak ini tuh sebagai pemilik dana dan si pengelola dana. Di mana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan ya. Lalu di sini dapat dikatakan secara simpelnya tuh kayak gini, bahwa mudharabah adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul ma'al mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau disebut dengan mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak itu tadi gitu ya. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% antara modal dari sohibul ma'al dan keahlian dari mudharib. Jadi ini kayak perpaduan gitu loh guys, perpaduan antara pemilik modal dan si pengelola modal. Si pengelola, jadi saling menguntungkan dua-duanya. Si pemilik dana ini mempunyai dana yang lebih tapi tidak bisa mengelola atau tidak bisa manajemen atau tidak punya waktu untuk mengelola usaha tersebut. Yang satu lagi nggak punya modal tapi punya skill yang bagus, punya manajemen yang bagus, punya punya keahlian yang bagus untuk mengelola usaha ini. Nah, dua-duanya ini bekerja sama, lalu ketika menghasilkan keuntungan maka mereka akan bagi dua. Apabila terjadi kerugian yang tidak disengajai oleh si pengelola dana ini, maka kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana aja, seperti itu. Nah, penyaluran dana dengan skema ini yaitu skema mudharabah itu terdiri atas 2 jenis. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Ini secara umum ya, secara kayak garis besar yang sering kita ketahui gitu loh di di umum-umum gitulah, udah pada tahu gitu loh. Jadi bedanya itu apa? Dalam mudharabah mutlaqah, pihak bank syariah ini berperan sebagai sohibul ma'al atau si pemilik modal dan yang memberi wewenangan kepada mudharib atau pengelola dana tersebut untuk menjalankan usahanya tanpa adanya batasan seperti tempat di mana ia akan mendirikan usaha, jenis usaha apa, produk apa, maupun pelanggannya siapa maupun pemasok gitu. Selagi barang tersebut adalah halal, usaha tersebut tidak melanggar ketentuan syariah, seperti itu ya. Lalu kalau untuk mudharabah muqayyadah itu bank syariah hanya berperan sebagai agen yang menghubungkan nasabah investasi mudharabah muqayyadah yang telah menetapkan batasan tertentu dalam kegiatan. Jadi kayak dia kebalikannya gitu loh, dia kebalikan dari akad mudharabah ini. Jadi semisal aku ini adalah si pengelola dana, jadi saya mau membuat proyek ini nih, kayak membuat proyek jual beli apa gitu, atau memproduksi apa gitu ya, terus saya serahkan nih kayak semisal proposal, atau saya ngomong ke bank nih, bang saya mau bikin usaha ini tapi saya tidak cukup modal, ini tolong carikan investasi ya, tolong carikan investor ya. Nah, si bank ini nanti penghubung antara investor A dan si saya ini gitu. Jadi bank ini menyampaikan nih ada orang nih yang mau
mau melakukan ini kegiatan usaha ini, kamu gimana, setuju nggak gitu. Kalau investornya oke, ini batasannya seperti ini ya, saya ada batas-batasan seperti ini, tempatnya nanti seperti ini, saya menginvestasikan berubah gedungnya, jadi gedungnya sebelah sini, jadi kayak dia menentukan batasan-batasannya gitu loh, jadi ada batasan-batasannya. Kalau yang mudharabah mutlak tadi itu benar-benar mutlak, terserah Anda deh, mau saya kasih 100 juta nih, dimanapun kamu tempatnya, dimanapun kamu mau usaha, kamu mau mendirikan usaha apa, selagi itu masih masuk ke dalam ketentuan syariah ya tidak apa-apa, no worries gitu, kayak no problem gitu, nggak ada masalah gitu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Berbeda dengan mudharabah muqayyadah tadi ya. Kalau mudharabah muqayyadah kan kayak ada batas-batasannya gitu loh, jadi nggak bisa bebas. Nah, dalam skema mudharabah ini juga harus ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan ya, yaitu mengenai kepercayaan. Kepercayaan ini penting antara si pengelola modal dan si pemilik modal. Bahwasanya ketika si pemilik dana sudah sudah meyakinkan diri atau sudah melakukan akad, itu tandanya dia sudah percaya dengan si pengelola dana ini kan. Jadi dia tidak boleh ikut campur dalam manajemen usahanya. Jadi benar-benar pure dia ngasih modal, ya udah ngasih modal, dia hanya boleh memberikan saran dan mengawasi gitu ya. Jadi dia hanya melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada si pengelola dana gitu. Si pengelola dana juga harus tahu batas-batasannya, maksudnya tahu diri gitu ya, sudah dibiayai maka dia juga tidak boleh menyelewengkan dana yang sudah diberikan gitu. Pemilih dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu, jadi karena dapat dipersamakan dengan riba, jadi nggak boleh ada syarat-syarat tertentu dalam melakukan akad mudharabah ini, harus berdasarkan keikhlasan dan kepercayaan gitu. Terus pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga gitu ya. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila si pengelola dana ini sudah benar-benar terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati dalam akad gitu. Apabila dia melakukan kecurangan, tindak kriminal, lalu tidak dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan syariah, ini bisa saja si pemilik dana ini mencairkan jaminan tersebut gitu. Hikmah dari sistem mudharabah ini kan adalah dapat memberikan keringanan kepada manusia, seperti tadi yang saya bilang, ada yang punya dana tapi tidak mempunyai skill, yang punya skill nggak punya dana. Nah, kedua orang ini tuh diringankan gitu loh bebannya. Oke, kalian boleh kerjasama kok, seperti itu. Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, maka nih akad atau perjanjian atau kontraknya sebaiknya dilakukan atau dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Jadi ada bukti fisiknya, bukti realnya hitam di atas putih gitu loh, hitam di atas putih. Lalu ada materainya supaya berlaku di mata hukum, dan ada saksinya nih, terus kayak dikasih dokumentasi nih pada saat akadnya nih udah ada nih loh saksinya ini bahwa saya dan dia tuh sudah melakukan akad, terus dia menyetujui apabila terjadi kecurangan dia mau bertanggung jawab, seperti itu. Makanya itu kan untuk demi kebaikan bersama ya, jadi tidak apa-apa ada dokumentasi terus dituangkan secara tertulis, seperti itu tidak apa-apa untuk menghindari kesalahpahaman nantinya ketika terjadi kecurangan tersebut. Lalu yang kedua, tadi kan yang pertama investasi dengan skema mudharabah, yang kedua adalah investasi dengan skema musyarakah. Ya, ini secara umum pasti sudah banyak yang pernah mendengar. Mohon maaf. Investasi dengan skema ini adalah kerjasama investasi antara para pemilik modal. Kalau yang mudharabah tadi kan kayak pemilik modalnya satu. Nah, ini semuanya adalah si pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka yang ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi modal yang disetorkan dia gitu loh, disetorkan masing-masing. Jadi kalau dia nyetorinnya modalnya banyak,
maka saat terjadi keuntungan juga dia menjadi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tapi apabila terjadi kerugian juga menanggungnya lebih banyak daripada yang lain gitu. Jadi adil gitu antara penyetor modal, pemilik modal antara satu dan lainnya tuh adil gitu loh. Jadi dan porsinya berapa itu disepakati pada saat hendak menuangkan modalnya seperti itu. Oke, nanti kamu bagiannya dapat 20% ya karena kamu menyetorkan sebesar ini, sebesar itu, seperti itu. Dari sini dapat kita katakan bahwa dalam skema musyarakah ini terdapat kesepakatan untuk menanggung secara bersama-sama keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan. Dan hukum dari skema musyarakah ini adalah diperbolehkan ya, diperbolehkan. Pada skema ini, baik bank syariah maupun nasabah bertindak sebagai mitra sesama pemilik modal. Jadi dua-duanya nih, tadi kan ada yang bank syariah sebagai pemilik modal, terus ada sebagai pengelola dana, beda-beda. Nah, kalau di sini baik maupun pihak bank syariah dan mitra nasabahnya ini menjadi mitra gitu, bareng-bareng gitu loh, bertindak sebagai mitra sesama pemilik usaha, pemilik modal. Pihak bank dan nasabah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang akan didirikan gitu ya, baru mau dibentuk gitu loh. Selanjutnya nasabah sebagai mitra akan mengembalikan modal beserta bagi hasil yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Ya, skema musyarakah ini tuh istilahnya seperti tadi kayak membangun usaha secara bareng-bareng, modalnya bareng-bareng, keuntungan dan kerugiannya juga bareng-bareng ditanggung secara bersama-sama. Nah, akad musyarakah ini akan berakhir juga apabila satu, salah seorang mitra menghentikan akad, yang kedua salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, karena di salah satu rukun saat melakukan akad itu yang pertama pelaku harus cakap hukum dan balik gitu ya. Kalau hilang akal kan sudah tidak bisa cakap hukum. Lalu yang ketiga modal musyarakah hilang atau habis gitu ya, bila salah satu mitra keluar dari kemitraannya baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan akan berakhir gitu ya. Jadi semua tuh tergantung para anggotanya gitu loh. Jadi akad musyarakah ini juga bisa berakhir sewaktu-waktu seperti itu. Setelah akad mudharabah dan akad musyarakah, yang ketiga adalah investasi dengan skema muzaraah, yaitu adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau persentase hasil panen tersebut. Muzaraah sering kali diidentikan dengan muqarabah. Padahal ini tuh mukabaroh, mukabaroh guys. Itu padahal tuh keduanya tuh beda gitu. Di antara keduanya ini terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut. Untuk muzaraah, benih berasal dari pemilik lahan ya, sedangkan untuk mukabaroh ini benih berasal dari penggarap. Jadi pemilik lahan ini tuh ngasih benihnya terus menyewakan lahannya. Nah, kalau si mukabaroh ini tuh dia cuma lahan-lahan aja gitu, benih dan segala macamnya tuh dari si pengelola lahannya, seperti itu. Dan hukum dari akad muzaraah ini adalah diperbolehkan. Ya, ini kayak hampir sama dengan akad mudharabah gitu loh, karena dia kan kayak meringankan, maksudnya manfaatnya kayak meringankan satu sama lain kan. Yang pemilik lahan ini dia nggak terlalu punya waktu untuk menggarap lahannya. Nah, penggarap lahannya ini punya waktu lebih untuk menggarap lahannya tetapi tidak memiliki lahannya. Nah, kedua belah pihak ini kan menjadi untung lahan yang pemilik lahan juga
mendapatkan uang dari sewanya tersebut, dan si pemilik si pengelola lahan juga bisa mencari mata pencaharian lain gitu loh. Jadi dia punya kegiatan mengelola kebunnya, terus hasil panennya nanti dibagi deh, seperti itu. Cukup jelas ya mengenai investasi dengan skema muzaraah tadi. Jadi kalau kalian punya lahan, terus kalian tidak mau mengelola, sewakan saja, itu boleh kok, hukumnya sah atau diperbolehkan. Lalu yang keempat adalah investasi dengan skema musaqoh, yaitu bentuk ini tuh hampir sama dengan muzaraah tapi lebih sederhana lagi. Jadi bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah di mana si penggarap lahan hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaannya aja. Jadi benihnya dari sana, uang produksinya dari sana, dari si pemilik lahan. Si pengelola ini tinggal menyirami dan melakukan pengawasan terhadap tanaman-tanaman yang ditanam oleh si pemilik lahan. Jadi lebih simpel ya, lebih ringkes gitu. Sebagai imbalannya, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Jadi si penggarap ini juga nantinya kecipratan kena gitu, maksudnya ya mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang udah diawasi ini tadi. Nah, ini juga bisa nih. Jadi benihnya, uang produksinya, semua lahan itu si pemilik lahan gitu. Jadi kayak aku nih, semisal aku punya lahan, udah deh aku pengen nanam padi, cuman kayak males gitu ke sawahnya, udah deh nyewa kerjasama aja sama orang yang membutuhkan pekerjaan nih, kamu tinggal awasin aja, awasin, apabila nanti ada hama-hamanya, kamu laporan saya apa aja nih yang bakal saya keluarkan lagi, kayak pembelian disinfektan atau yang lain-lain untuk segala jenis perawatannya. Seperti itu. Akad ini juga diperbolehkan ya dengan dalil sebagai berikut. Itu tuh dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaybar kepada Yahudi Khaybar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Ini tadi yang sudah saya berikan contoh juga. Jadi kayak seperti itulah, pasti kalian sudah mengetahui, gambarannya seperti ini. Ketika saya mempunyai lahan, saya punya modalnya tapi saya tidak mau mengelolanya, itu bisa kerjasama dengan yang lain, seperti itu. Nah, tadi kan udah mengenai prinsip jual beli, prinsip sewa menyewa. Yang ketiga kan? Prinsip sewa tadi, prinsip investasi gitu, ya Allah. Terlalu lama ini sudah. Jadi ada prinsip jual beli, prinsip investasi, prinsip sewanya. Nah, ini kita masuk yang ketiga, yaitu prinsip sewa menyewa. Nah, di dalamnya itu apa? Jadi ini juga ada jenisnya gitu. Tapi jenisnya tadi ada 3, 4, sekarang 2 aja cukup ya. 2 aja cukup. Yang pertama yaitu sewa dengan skema ijarah. Yang kedua, sewa dengan skema ijarah mutahiyah bitamlik. Seperti itu. Apa sih bedanya? Oke, langsung saja kita simak. Oke, sewa dengan skema ijarah ini adalah skema transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan tersebut. Dalam transaksi sewa dengan skema ijarah ini, Bank Syariah bertindak sebagai pemberi sewa atau pemilik objek sewa, dengan nasabah sebagai penyewa tentunya ya. Sebagai si penyewa, transaksi ini berlaku bagi nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari objek tersebut. Jadi tidak ada keinginan untuk memiliki objek tersebut ya. Akad ini dapat diberlakukan baik untuk keperluan sewa barang maupun sewa jasa.
Akad sewa ini dapat diberlakukan baik untuk keperluan. Beberapa bank syariah mulai menggunakan akad ijarah ini untuk membiayai kebutuhan nasabah terhadap jasa pendidikan, kesehatan, dan jasa lain yang membutuhkan biaya tentunya ya gitu. Jadi ini tuh jadi si penyewa ini tidak menginginkan untuk membeli objek sewa tersebut, hanya menginginkan manfaatnya saja. Ini termasuk sewa dengan skema ijarah. Bagi bank syariah juga, akad ijarah ini mempunyai keunggulan nih dibanding akad-akad yang lain seperti akad mudharabah dan akad musyarakah seperti itu loh, investasi. Nah, yang pertama itu adalah objek akad lebih luas, bisa barang atau jasa, sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah resiko akan lebih rendah, resiko akad lebih rendah. Bila dibandingkan dengan investasi, nih investasi semisal akad mudharabah ataupun musyarakah, akad ijarah ini relatif mempunyai resiko usaha yang lebih kecil dikarenakan pendapatan sewa yang diterima oleh bank syariah bersifat tetap dan rutin gitu, teratur gitu loh. Jadi kalau sewa kan ini tuh udah rutin, setiap bulannya kalian mau untung mau rugi tuh kayak oke, aku menerima uang setiap bulannya gitu. Tapi kalau akad-akad investasi tadi kan berdasarkan keuntungan. Kalau mendapatkan untung ya berarti mendapatkan uang atau pendapatan. Tapi kalau terjadi kerugian ya sudah, gimana, tidak bisa dianggap sebagai pendapatan kan. Lalu yang kedua adalah sewa dengan skema ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu sewa dengan skema ini adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa, masih sama, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik. Kalau tadi kan yang pertama tadi itu tidak ada niatan untuk memiliki, tapi kalau skema ijarah mutahiyah bitamlik ini ada ini nih, opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Bisa aja menjadi hak milik si penyewa gitu. Berbeda dengan transaksi ijarah mutahiyah bitamlik ini memberi hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa. Jadi nanti ada kayak opsi gitu loh, kamu mau nggak bayarin tempat ini sekalian gitu. Jadi ada kemungkinan objek sewa ini berpindah tangan kepada si pemilik kepada si penyewa objek tersebut. Nah, perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui yang pertama melalui hibah, yaitu oke, ini saya hibahkan buat kamu dari si penyewa dari pemilik objek sewa kepada si penyewa. Lalu yang kedua adalah penjualan, di mana harga harus disepakati antara kedua belah pihak, itu sudah jelas sebelum akad penjualan. Namun pelaksanaan penjualan dapat dilakukan yang pertama sebelum akad berakhir, yang kedua setelah akad berakhir, atau yang ketiga penjualan secara bertahap sesuai dengan wa'ad atau janji si pemberi sewa. Jadi kayak oke, nanti aku nyewa tempat ini setelah 1 bulan baru akan saya bayar. Jadi ini boleh setelah akad berakhir atau sebelum akad berakhir, juga bisa penjualan secara bertahap. Nah, gimana? Bermanfaat kan videonya? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip penyaluran dana. Apabila ada kesalahan di dalamnya, dalam penyampaian kurang berkenan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan juga terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Supaya kalian gak bosan, saya akhiri saja videonya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat istirahat. Semoga bermanfaat ya teman-teman.